Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba berbincang terhadap tempat kerja atau perusahaan pembawakan di sini terkait dengan tugas kepegawaian, di mana menurut rencana dan pembinaan yang kami lakukan itu pada dasarnya di perusahaan pembawakan ini masih ada kekurangan terkait dengan tugas kepegawaian. Gitu ya, di mana ada kewajiban bagi setiap tempat kerja ataupun perusahaan untuk mempunyai tugas pemadam kebakaran berdasarkan amanat dari Kepmenaker 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran rumah kerja. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh perusahaan menurut amanat Kepmenaker tersebut. Izin saya bagi Kepmenakernya. Nah, ini dia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan unit penanggulangan kebakaran. Menurut ketentuan pasal 2, di dalam ketentuan pasal 2 di sini disebutkan bahwa ada kewajiban bagi perusahaan untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi kebakaran, pelatihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kemudian bagaimana cara menjalankan kewajiban tersebut? Maka diamanatkan dengan ketentuan pasal 2. Kewajiban mencegah, mengurangi dan menanggulangi kebakaran tersebut meliputi A. Pengendalian strategi, kemudian penyediaan sarana deteksi alat pemadam kebakaran dan sarana evakuasi. 3. Pengendalian asap panas dan gas. 4. Atau poin B adalah dibentuknya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kemudian penyediaan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara bertahap. Dan keenam adalah memiliki perencanaan penanggulangan kebakaran. Jadi ada 6 cara untuk menjalankan kewajiban mencegah, mengurangi dan menanggulangan. Salah satunya adalah dibentuknya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Dan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja ada 4 tingkatan dituangkan dalam ketentuan pasal 5. Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari A. Petugas penanganan kebakaran, B. Regu penanggulangan kebakaran, dan C adalah koordinator unit penanggulangan kebakaran. Dan yang keempat ada ahli praktik yang bidang penanggulangan kebakaran. Dan kewajiban masing-masing unit tersebut diamanatkan dalam ketentuan pasal 6 bahwa petugas penanggulangan kebakaran itu wajib ada di setiap tempat kerja sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap 25 orang tenaga kerja. Kemudian regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 ini wajib ada di setiap kerja, tapi berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran, di mana klasifikasi potensi bahaya kebakaran yang menjadi ringan, sedang 1 sampai 5. Kemudian ada lagi yang disebut dengan koordinator unit penanggulangan kebakaran, di mana unit penanggulangan kebakaran tersebut wajib ada di setiap tempat kerja. Apabila dikategorikan sedang 1 dan ringan, ini sekurang-kurangnya 1 orang untuk 100 orang tenaga kerja. Akan tetapi untuk tempat kerja dengan risiko sedang dan sedang 2, sedang 3 dan berat, sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap unit kerja. Dan rencananya abang-abang di sini akan ditunjuk oleh perusahaan untuk jadi petugas penanggulangan kebakaran yang jumlahnya sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap 25 orang. Kelihatan masih pada bingung. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, tugas saya setelah menjadi petugas pemadam kebakaran apa saja? Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Oke, jadi nanti kalau sudah jadi petugas penanggulangan kebakaran atau petugas kelas D, ini ada 5 tugas. Tugas yang pertama adalah mengidentifikasi dan melaporkan tentang faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengarahkan evaluasi barang dan bahan, kemudian mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, juga mengamankan lokasi kebakaran. Nah,
Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagaan Negara 1 Bogor yang kiranya hari ini dapat memberikan arahan serta pendapat terkait rencana kegiatan pengujian terhadap objek K3 yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Adapun kebutuhan pengujian yang saya akan laksanakan berdasarkan kelarahan yang sudah saya buat sebelumnya terkait pengujian kerjaan itu adalah suatu kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kerjaan mulai perhitungan, analisa, pengukuran dan atau pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga standar yang berlaku. Pengujian kerjaan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau objek pengawasan tersebut melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan. Di mana tugas dan wewenang seorang pengawas kerjaan juga ini dalam rangka mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan di Provinsi Jawa Barat dan khusus di UPTD Pengawasan Kerajaan Wilayah 1 Bogor ini meng-cover area dimulai dari Depok, Kabupaten Kota Bogor dan Kabupaten Kota Sumi dan Cianjur. Jadi kurang lebih 6 kabupaten kota di wilayah kerja UPTD Wilayah 1 Bogor tadi. Di mana di UPTD Wilayah 1 Bogor ada sekitar 50.000 objek pengawasan yang akan yang harus dilaksanakan oleh setiap pengawasnya, di mana pengawas dengan kerja di Wilayah 1 Bogor tadi ada sebanyak 20 orang pengawas kerja. Dari hasil pelaahan tersebut didapatkanlah sekitar 72 perusahaan untuk selama 1 tahun berjalan pengujian, dan khusus untuk bulan ini saya akan melaksanakan pengujian di 2 objek pengujian, yakni pada PT Sumber Haswat dan juga PT Indah Tunggal Alami. Dan tools yang akan saya pergunakan untuk melaksanakan pengujian tersebut adalah checklist dan juga ada alat uji. Adapun secara teknis ataupun gambaran pengujian itu akan dilaksanakan pada bagian-bagian instalasi penyalur petir. Di mana konsep perlindungan terhadap instalasi penyalur petir itu ada 2 jenis, ada internal LPS atau lightning protection system dan external lightning protection system. Dan untuk kegiatan pengujian ini akan khusus untuk dilaksanakan pada eksternal LPS, di mana bagian-bagian eksternal LPS tadi ada terminal, daun konduktor dan juga grounding system. Kemudian yang disebut dengan next terus, dan ada pun standar yang akan kita pergunakan untuk kegiatan pengujian tersebut dalam menggunakan aturan instalasi penyalur petir, juga NPFN BJ80 dan IEC 61024/1/1 Permenaker 2 tahun 89 dan juga SI nomor 3 3991 tahun 95. Oke, next. Dan inilah gambaran singkatnya bagian-bagian instalasi penyalur petir tadi. Pertama ada air termination atau air terminal. Bagian yang kedua ada daun konduktor dan juga bagian yang ketiga ada yang disebut dengan sistem pembuatan atau grounding. Kita masuk ke bagian yang pertama atau air terminal adalah suatu bagian dari instalasi penyalur petir yang digunakan sebagai penangkap petir untuk mencegah sambaran langsung ke struktur guna untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan. Dan kemudian dimensi minimum yang wajib dipergunakan bisa dimensi minimum yang harus di Nah, dimensi minimal air termination untuk bahan tempat itu minimal 35 mm persegi, untuk styrofoam ataupun besi minimal 70 mm persegi, dan untuk aluminium minimal 50 mm persegi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yakni daun konduktor. Daun konduktor adalah suatu bagian yang menghubungkan air termination dengan grounding. Nah, standar untuk daun konduktor adalah minimal 2 untuk jenis konvensional, dan juga standar untuk jarak antara bangunan dengan daun konduktor tadi adalah tidak boleh kurang dari 15 cm kecuali atap yang terbuat dari batu, logam, zinc ataupun bahan yang keras. Next, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga yakni grounding, di mana menurut standar
Permenaker 289 untuk nilai grounding itu tidak boleh melebihi dari 5 on. Dan sekian pemaparan ataupun penjabaran terkait rencana kegiatan pengujian dimaksud dan arahan dan juga masukan dari para kepala PTD bisa dapat diberikan pegasan dan itu segera dapat melaksanakan kegiatan dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yoga sebagai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video bagaimana cara melaksanakan pemeriksaan pengujian untuk instansi penyalur petir. Sebagaimana sudah dijelaskan pada perencanaan, ada benar rencana kerja pengujian, instansi penyalur petir itu terbagi menjadi 3 bagian. Dan yang saya akan praktekkan hari ini bagaimana cara untuk melakukan pengujian ataupun pengukuran di bagian yang ketiga untuk instansi penyalur petir, yakni grounding. Di mana grounding ini berfungsi untuk menetralisir sambaran petir ataupun arus petir yang yang ditangkap oleh air termination sehingga bisa dinetralisir di tanah dan tidak membahayakan bagi tenaga kerja maupun orang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Dan alat ukurnya saya akan mempergunakan earth and resistivity meter dan kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan di dalam alat ini ada alat bantu seperti probe dan juga ada pasak yang akan ditancapkan ke tanah. Seperti ini, di mana probe untuk earth and resistivity meter ini ada 3 buah, yakni C, ada P dan ada juga EC. Ini untuk untuk current atau arus, P untuk potensial ataupun tegangan, dan E untuk probe yang akan mengukur nilai pentanahan. Dan kurang lebih proses pekerjaan seperti ini. Saya akan menarik kabel dari probe tersebut. Pertama yakni menggunakan kabel C ataupun kabel berwarna merah ini, di mana ini ditempatkan di titik yang paling terjauh untuk pengukuran instansi penyalur petir ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan sudah saya sampaikan tadi untuk probe C ini atau probe kabel berwarna merah ini ditempatkan dari sisi titik terjauh dari titik pentanahan, di mana maksimum untuk alat ukur ini itu sekitar 10 meter. Maka probe yang merah ini bisa ditempatkan sepanjang 10 meter. Kemudian probe yang warna kuning atau probe P ini akan ditempatkan setengah dari panjang untuk probe C tadi. Oke, kurang lebih sekitar 5 meter. Sebelum saya memasang probe yang P,
kita pasangkan dulu ke alat ukurnya. Kemudian saya tarik ke bawah kuning. Jadi tengah dari bagian grounding tadi. Kemudian saya pasangkan ke tengah. Dan kita konekkan ke alat ukurnya. Kemudian titik yang terakhir adalah memasangkan probe E, di mana probe E ini akan dihubungkan ke grounding yang akan kita ukur nilai pentanahannya. Oke, kurang lebih ini adalah bagian dari grounding instalasi penyalur baterai tersebut. Saya coba konekkan, dan kemudian saya akan coba hubungkan ke alat ukur tadi. Dan saya sambungkan ke bagian E pada alat ukurnya. Kemudian saya tes apakah di tanah tersebut ada nilai tegangan pada tanah, dan ternyata tidak ada nilai. Ini berarti ini sudah bagus, dan kita langsung ukur berapa nilai pentanahan. Oke, kita tes. Kita tes dan ternyata menghasilkan nilai resistivitas sebesar 1 ohm, nilai 1 ohm, dan tentunya ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para dari pengawas radio 1 Bogor yang berkenan untuk memberikan arahan serta pendapat terkait dengan pembinaan teknik keselamatan, di mana hari ini saya menyampaikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembinaan teknik kelangsungan tersebut berdasarkan permintaan dari perusahaan atau pihak breeding untuk ahli-ahli K3, di mana kegiatan pembinaan kerjaan adalah suatu kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pekerja ataupun buruh, organisasi, pengusaha, ataupun personel atau kelembagaan kerja tentang peraturan perundang-undangan. Nah, kaitan dengan pembinaan teknik keselamatan di sini, saya akan melaksanakan pembinaan teknik lanjutan untuk personel yang ada di bidang K3 listrik. Salah satunya ahli K3 listrik dan ada teknisi K3 listrik, di mana personel tersebut sesuai dengan amanat Permenaker nomor 12 tahun 2015 ada kegiatan yang di bidang kelistrikan, yakni perencanaan, pemasangan, perubahan di dalam periksaan kemudian. Karena kewenangan seorang ahli K3 listrik adalah boleh merencanakan, memasang, berubah, memelihara, ditambah, memeriksa dan menguji bidang kelistrikan. Kemudian ada lagi satu personel terkait K3 listrik, yakni ada teknisi K3 listrik, itu yang berwenang nanti untuk memasang dan memelihara baik di pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Dan materi-materi yang mungkin akan saya sampaikan itu dimulai dari pembangkitan sampai dengan pemanfaatan tersebut, di mana pembangkitan listrik adalah suatu kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber. Banyak dari jenis pembangkitan yang ada di Indonesia, PLTU, PLTB, dan lain sebagainya. Kemudian juga materi yang akan saya sampaikan terkait dengan transmisi listrik adalah suatu kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai dengan persaluran distribusi listrik. Kemudian juga ada distribusi listrik, adalah kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke pemanfaatan listrik. Kemudian materi yang akan saya sampaikan terkait dengan teknik saluran tersebut di bidang pemanfaatan listrik, di mana kegiatan pemanfaatan listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Dan tentunya setiap ahli-ahli K3 listrik tersebut perlu pemahaman yang lebih benar, di mana energi listrik
dinamis dan memerlukan pemahaman secara menyeluruh. Dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Kepala BPD untuk dapat memberikan arahan, kemudian pandangan serta pendapat terkait kegiatan pembinaan teknis dan tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Yoga, terima kasih. Hanya saya di sini belum melihat nominatif perusahaannya ya. Yang pertama, apakah nominatif perusahaan yang akan dilakukan pembinaan teknis selanjutnya sudah ada? Kemudian nanti waktunya kapan, time schedule-nya seperti itu ya. Siap. Izin saya jelaskan Pak, Ya. untuk terkait kegiatan pembinaan teknis lanjutan ini memang menjadi salah satu kewajiban sebagai pemasaran kerjaan dalam 1 bulan itu wajib melakukan pembinaan sekurang-kurangnya 1 perusahaan dalam 1 bulan. Untuk schedule rencana kegiatan pembinaan teknis lanjutan tersebut akan dilaksanakan bulan ini. Dan kemungkinan rencana pembinaan teknis lanjutan tersebut akan dilaksanakan di PT Sinar Abadi Industri. Oke, kalau sudah ada nominatif perusahaannya, nanti mungkin Pak Yoga tinggal buat rencana kerja, terus time schedule kapan akan dilaksanakan. Jangan lupa membuat surat perintah tugas pembinaan. Ya, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Mas Akan semua atas waktunya. Dan hari ini saya tentunya kedatangan perusahaan Bapak-Bapak di sini terkait dengan permintaan dari manajemen teman-teman untuk mengupgrade seorang ahli-ahli K3 yang ada di perusahaan masing-masing. Ya, terkait tersebut mungkin di sini ada 2 orang yang jadi ahli K3 listrik di sini ya. Sebenarnya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan konfigurasi pembangunan seperti ini. Dan tentunya masih kan tugas teman-teman sebagai ahli K3 apa saja, di mana teman-teman itu boleh merencanakan, boleh memasang, boleh memelihara, ditambah juga boleh berubah, ditambah juga boleh menguji listrik di tempat kerja. Kalau boleh tahu teman-teman di sini ahli K3 listriknya dari kapan? Kemungkinan kalau dari wajahnya dari 2025 ini kelihatan 2025 dan data yang ada pada saya juga ahli K3 teman-teman di sini terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan sekitar tahun 2025 akhir lah ya. Dan tentunya kemudian masih hangat-hangatnya, dan tentunya kenapa teman-teman di sini pun teman-teman di sini meminta kepada kamu untuk upgrading karena mungkin mau meningkatkan segi keilmuan mungkin ya, segi keilmuan mungkin di bidang kelistrikan. Dan masih ingat juga mungkin teman-teman ya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan K3 listrik ada di dalam Permenaker nomor 15 tahun 2012 ya terkait K3 listrik. Salah satunya di Permenaker tersebut ada memberikan kewenangan bagi teman-teman untuk bisa memegang listrik yang biasa di tempat kerja. Gitu ya. Dan kemudian di tempat kerja teman-teman juga pasangan ataupun sering berhubungan dengan gambar ataupun simbol lain diagram seperti ini. Ya, di sini ada simbol diagram yang akan mengalirkan atau menggerakkan pompa 55 kilo. Di sisi perencanaan ini sisi listriknya akan menggunakan kabel MYY 4x50 mm tersebut. Nah, kalau dari gambaran ini kira-kira teman-teman pasti akan kebingungan ya. Bingung lah kira-kira sudah paham. Maka mungkin ada yang ditanyakan dari gambar ini. Ditanyakan Pak. Oke, maka silakan. Mengenai bagaimana cara menentukan luas nampang kabel. Nampang kabel. Oke, ini kan ini akan di sini tertulis ya. Di sini tertulis 4x50 mm persegi. Ini adalah luas nampang kabel tersebut. Tapi tidak serta-merta ini yang 50 tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dipasang 50. Kita harus analisa terlebih dahulu. Analisanya apa? Ya, ini kabel dipergunakan untuk menggerakkan
Oke, di sini ada rencana untuk menggunakan pompa 55 kW. Ya, ini bagaimana kita ketahui dalam rumus kelistrikan ada yang disebut dengan rumus daya. Masih ingat rumus daya? Di mana P sama dengan tegangan dikali dengan arus dikalikan dengan cos V itu untuk satu fase. Untuk 3 fase adalah akar 3 dikalikan dengan tegangan dikalikan dengan arus dan dikalikan dengan cos V. Nah, dari rumus dasar tadi di sini sudah kebaca nih. Sudah kebaca nih. Nilai P-nya ini 55 kilo atau 55.000 watt. Seperti rumus dasar tadi ya. Rumus dasar tadi seperti ini satu dulu ya. Jadi rumus daya tadi, maka hal yang perlu kita ingat dan kita tentukan untuk menentukan luas penampakan kabel adalah berapa arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Oke, dasarnya dia I nominal P dibagi V itu arus arah. Kemudian tegangan dikalikan dengan arus dengan cos V suatu pas. Maka untuk 3 pas P sama dengan akar 3 dikalikan dengan tegangan dikalikan arus dikalikan dengan cos V. Oke, kemudian kali ini sudah bisa sampaikan untuk menentukan luas penampakan kabel maka perlu dihitung berapa arusnya. Oke, arus yang mengalir bisa ditemukan dalam rumus I nominal sama dengan 55.000. Tadi nilai P-nya kan 55.000 ya. Kemudian 1,73 dan nilai akar 3. Kemudian ditambah 3 kali 80 untuk nilai tegangan dan 0,85 ini ditentukan oleh mesin itu sendiri atau cos V tadi, maka didapat 55.000 dibagi 5558,78 ampere. Maka begitu dibagi, ini ketemulah nilai 98,42 ampere. Nah, selanjutnya kita ketahui, maka menurut ketentuan kuil ya, syarat ketiganya adalah harus dihitung KHA-nya. Berapa nilai KHA? KHA adalah 125% diberikan 9 apa namanya nominal atau yang 98 tadi ya, maka didapat 101,25, 98,48 hasilnya 123,025. Inilah kemampuan antar arusnya. Oke, step yang selanjutnya adalah melihat tabel di kuil. Tabel kuil kurang lebih seperti ini. Ini ada jenis kabel MYY tadi, kabel MYY. Di sini ada luas penampang dan terus menerusnya berapa. Rencananya ini akan ada pemasangan di udara. Di udara, maka kita lihat tabel yang pemasangan di udara. Berapa KHA-nya? Di sekitar 120 sekian lah ya. 123, maka ketemu nilai 125 ampere. Kemudian tarik garis lurus ke pinggir, ketemulah 30 mm untuk luas penampang dan kemudian naikkan satu tingkat menjadi 50 mm persegi. Maka itulah luas penampang yang akan kita pakai untuk untuk gambar instalasi tadi. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan Ini Pak, cara menentukan sirkuit Oke, siap. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Oke, itu saya balik dulu ke gambar ya. Nah, dari gambar perencanaan ini, di sini ada menggunakan sirkuit breaker dengan kapasitas 100 ampere 3 fase. Maka berdasarkan ketentuan kuil, untuk menentukan titik ini didapatkan atau mengkalikan sekitar 1,15% dari I nominalnya. I nominalnya tadi 98, sekian. Begitu di 98, sekian kan tadi nominalnya ya. Maka begitu dikalikan 115%-nya, ini mendapatkan sekitar 102 atau 103 ampere. Tentunya dari gambar rencana ini sirkuit breaker nilainya terlalu kecil dan tentunya ini harus diganti menggunakan kapasitas yang besar yang ada di pasaran sekitar 115 atau 120 ampere. Kemudian disetting trip ke angka 100 ataupun 101 ataupun 103 ampere. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan selamat siang buat kita semua. Alhamdulillah puji Tuhan di siang hari ini masih berusaha semua sehat dan iman tentunya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Saudara-saudara, salah satunya ASN juga harus bersifat netralitas, di mana pengertian dari asas netralitas adalah setiap anggota ASN tidak berpihak dari segala bentuk manapun dan tidak memihak pada urusan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Kemudian asas netralitas sebagai ASN dan bebas konflik kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan kepentingan. Dengan dimensi dari netralitas sebagai bagian yang pertama netralitas dalam pelaksanaan pemilu politik, netralitas penyelenggaraan pelayanan publik, netralitas dalam perbuatan urusan kebijakan dan juga netralitas pemilihan ASN. Kita masuk ke bagian netralitas yang pertama, yaitu netralitas ASN dalam kebijakan politik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana ada beberapa pasal 10 disebutkan bahwa ada kewajiban, tugas dan juga peran kita sebagai ASN. Pasal 10 Undang-Undang 20 menyebutkan fungsi dari ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan juga merupakan demokrasi bangsa. Kemudian tugas seorang ASN adalah melaksanakan kebijakan publik dan juga oleh pejabat pembinaan peradaban sosial yang mendapatkan pembinaan, memberikan pelayanan publik dan profesional dan berkualitas, dan yang ketiga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di pasal 12 disebutkan peran sebagai ASN bahwa sebagai ASN berperan sebagai pelaksana, pelaksana dan pengawas serta tugas pemerintahan dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, korupsi dan juga terorisme. Kemudian di slide di mana di pasal 20 di mana Undang-Undang Tahun 2003 juga memuat tentang larangan setiap ASN untuk melaksanakan kegiatan kampanye dan sanksi bagi ASN dan melaksanakan kegiatan kampanye tersebut, yaitu dalam PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil antara lain dalam ketentuan PP tersebut bahwa tentang pelanggaran kampanye itu dapat dikenakan sanksi dari sanksi disiplin ringan, disiplin sedang maupun sanksi berat. Hal apa saja yang menjadi kriteria kegiatan kampanye di dalam ketentuan PP 9 tersebut di pasal 5 ada larangan BPS di poinnya dijelaskan bahwa ada memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon dewan perwakilan daerah dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dengan cara satu ikut kampanye, dua menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, kemudian juga sebagai peserta kampanye dengan menggunakan PNS sendiri, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sudah masa kampanye. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan agar pasangan calon yang menjadi peserta pemilu